Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita anime yang berjudul Kurono Soikashi episode 1 sampai akhir. Kelvin, seorang pemuda misterius yang mengalami reinkarnasi ke dunia isekai akibat kesalehan dewa yang menyebabkan Kelvin mengalami kematian. Namun sayangnya Kelvin harus melupakan ingatan di dunia lamanya. Setelah melakukan kesepakatan dengan Dewi, Kelvin terbangun di hutan dan membangkitkan sistem yang di dalamnya terdapat Dewi, yaitu Dewi Melvina yang akan menjadi pengikut Kelvin. Dan ternyata Kelvin memiliki kekuatan sebagai summoner atau pemanggil. Sesudah melihat status kemampuannya, Kelvin langsung menuju ke kota. Setelah sampai di kota yang bernama Kota Park, Kelvin melakukan perbincangan dengan Dewi Melvina. Kelvin ingin membangkitkan Melvina ke dunia isekai itu, tetapi Melvina mengatakan untuk sekarang tidak bisa karena membutuhkan MP yang cukup banyak. Dan Melvina akan menunggu Kelvin menjadi kuat. Setelah berjalan-jalan, Kelvin pun sampai di Serikat Petualang dan ingin mendaftar sebagai petualang. Dan saat diberikan formulir untuk mengisi informasi tentang Kelvin, Melvina mengatakan jangan mengisi profesi sebagai summoner karena summoner adalah profesi yang sangat langka dan akan menjadi sasaran para petinggi negara. Akhirnya Kelvin menulis profesi sebagai Green Wizard dan memulai dari rank F. Setelah melakukan pendaftaran, Kelvin mengambil misi pertamanya mengalahkan Blue Slam. Singkat cerita, setelah mengambil misi pertama, Kelvin membeli sebuah senjata yaitu tongkat sihir dan menuju ke hutan untuk mengalahkan Blue Slam. Tidak lama kemudian Kelvin menemukan sekumpulan Blue Slam. Pada awalnya Kelvin mencoba menyerang Slam itu, tetapi Slam itu sangat lincah dan berhasil memukul Kelvin beberapa kali. Setelah melakukan beberapa kali percobaan, akhirnya Kelvin berhasil mengalahkan Slam itu dan mencoba mengontrak Slam itu sebagai hewan kontrak dia yang diberi nama Kloto. Setelah berhasil mengontrak Kloto, Kelvin menyuruh Kloto untuk mengalahkan beberapa Blue Slam. Kloto dan Kelvin pun bisa mengalahkan beberapa Blue Slam dan menyelesaikan misi pertamanya. Setelah menyelesaikan misi Kelvin dan kembali ke kota, Kelvin menemukan pedagang budak yang menjual app setengah campuran. Pada awalnya Kelvin tertarik untuk menambahkan kontraknya. Tetapi Kelvin mengabaikannya dan langsung pergi ke penginapan Spiritin dan istirahat di penginapan tersebut. Setelah mengambil beberapa kali misi, akhirnya Kelvin naik peringkat menjadi rank E dan semua orang yang ada di guild serikat pun terkejut dan sedikit iri karena Kelvin bisa naik ke rank E dengan hanya sendirian saja. Saat ingin mengambil misi ke rank D, Kelvin bertemu dengan Castle. Castle adalah seorang petualang rank D yang kekuatannya setara dengan rank B. Castle mengajak Kelvin untuk bergabung dengan partinya untuk memberantas Kesatria Roh Hitam. Akan tetapi Kelvin menolak ajakan Castle dan akan malah menantang Castle siapa yang mengalahkan Kesatria Roh Hitam terlebih dahulu. Dan ternyata Kelvin mengetahui rencana Castle untuk menyerang Kelvin. Karena Kelvin telah mengetahuinya dari identifikasi skill Castle yang memiliki skill killer. Tak lama kemudian Castle pergi dan menemui anggota partinya yaitu Raz dan Gimuru yang sedang membentuk rencana untuk menyerang Kelvin. Setelah itu Castle dan partinya pergi ke tempat misi yaitu di kota kuno Roh Jahat. Saat masuk ke dalam kastil, Castle terkejut karena sebuah undead atau tengkorak hidup semuanya telah dikalahkan. Dan ternyata yang mengalahkan semua itu adalah Kelvin. Setelah memprovokasi teman partinya Castle yang bernama Raz yang tersulut emosi langsung berlari ke arah Kelvin. Tetapi Kelvin menggunakan skill yang bisa mengubah tanah menjadi rawa dan menenggelamkan Raz. Gimuru yang melihat skill penyembunyian Kelvin langsung berlari kabur. Akan tetapi Kelvin yang sudah menduganya langsung menempatkan Kloto di pelarian Gimuru. Gimuru yang melihat Kloto yang sangat besar pun langsung lari berbalik arah kembali ke tempat Kelvin. Ternyata beberapa hari lalu Kloto mengalami evolusi menjadi Gluton Slam, yang dimana Gluton Slam adalah monster legendaris yang bisa menghancurkan separuh negara. Dengan mudah Kloto berhasil mengalahkan Gimuru. Raz yang pantang menyerah akhirnya berhasil keluar dari skill yang dipakai oleh Kelvin. Akan tetapi setelah keluar dari tanah rawa tersebut, Raz langsung ditangkap oleh Kloto dan dikalahkan. Kemudian Castle yang menyerang Kelvin, tetapi dengan mudahnya Kelvin mengalahkan Castle sampai babak belur. Setelah berhasil mengalahkan Castle dan partinya, Kelvin pergi menemui Kesatria Roh Hitam. Kelvin yang bertemu dengan Kesatria Roh Hitam mengatakan ingin membuat kontrak dengannya. Kemudian setelah perbincangan yang cukup lama, Kelvin mengajak untuk latihan dengan Kesatria Roh Hitam. Dan Kesatria Roh Hitam menyetujuinya. Di
Di saat sedang pertarungan kesatria, Rohita mengingat kejadian di masa lalunya yang dimana kerajaan yang ditinggalinya hancur akibat menolak penawaran dari elf. Yang membuat kesatria Rohita memiliki dendam dan menyebabkan kesatria Rohita masih ada di kerajaan yang sudah hancur tersebut. Setelah pertarungan yang sangat sengit, akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Kelvin sekaligus menyelesaikan misinya. Singkat cerita, Kelvin memberikan bukti pekerjaan misinya kepada Guild Serikat dan menyerahkan Castle dan partinya ke penjara. Petualang lain yang ada di Guild berterima kasih kepada Kelvin karena mengalahkan Castle dan partinya. Kelvin yang berhasil mengalahkan kesatria Roh Hitam akhirnya dinaikkan peringkat menjadi rank B. Setelah pertarungan sengit dengan kesatria Roh Hitam akhirnya mau mengakui Kelvin sebagai raja baru dan ingin menjadi peliharaan atau kontrak monster Kelvin. Seusai Kelvin membuat laporan kepada Guild, Kelvin bertemu dengan pria tua yang dimana pria tua itu adalah ketua Guild Serikat yang bernama Rion. Rion yang melihat Kelvin langsung mengetahui bahwa Kelvin berasal dari dunia lain. Kemudian Rion mengajak Kelvin ke ruangannya untuk melakukan perbincangan. Setelah perbincangan yang cukup lama, Rion mengetahui identitas Kelvin yang sebenarnya, yaitu Kelvin berprofesi sebagai Summoner dan mengajak Kelvin kerjasama untuk mengalahkan Raja Iblis. Singkat cerita, setelah kembali ke penginapan dan mengambil uang, Kelvin langsung pergi ke tempat perdagangan budak dan berencana untuk membeli budak. Setelah sampai di tempat perdagangan budak, Kelvin yang melihat elf kemarin, Kelvin langsung membelinya. Pada awalnya pedagang itu menolak dan berkata elf itu terkena kutukan yang dimana jika tersentuh akan terbakar. Akan tetapi Kelvin yang sudah tahu langsung membeli elf itu. Saat perjalanan pulang menuju penginapan, Kelvin mengangkat kutukan elf itu dan memberi nama Evil untuk elf itu. Evil yang merasakan kutukan itu sudah hilang langsung mengakui Kelvin sebagai majikannya. Setelah sampai penginapan, Kelvin meminta ibu pemilik penginapan untuk menggantikan baju Evil dan setelah berganti baju menjadi baju pelayan, Kelvin yang melihat Evil langsung senang karena Evil terlihat sangat cantik. Setelah itu, Kelvin dan Evil menikmati makanan yang telah disiapkan oleh ibu pemilik penginapan. Setelah sebulan semenjak bergabungnya Evil ke dalam partinya Kelvin, mereka terus meningkatkan kemampuan level sekaligus menyelesaikan misi. Evil yang mendapatkan keterampilan ganda menggunakan poin sisa keterampilan, mempelajari teknik memanah, clairvoyance serta teknik menjahit. Dan dengan mudah Kelvin dan partinya menyelesaikan misi mengalahkan monster pohon tua. Kemudian Kelvin pergi ke Guild Serikat untuk melaporkan bahwa misinya telah selesai. Setelah melapor, Angin mengajak Evil untuk pergi ke kafe baru yang ada di kota. Evil juga mengajak Kelvin untuk pergi dengan mereka berdua dan Kelvin pun menyetujuinya. Singkat cerita, saat Kelvin, Evil dan Angin sedang memakan kue di kafe baru itu, datanglah seorang yang merusuh, yaitu pangeran ketiga dari negara Trichen, yakni Tabura. Tabura yang melihat Evil cantik langsung menyuruh Kelvin untuk memberikan kepada Tabura. Di saat itu dua penjaga Tabura menghampiri Kelvin. Kelvin yang kuat dengan mudah mengalahkan penjaga Tabura. Setelah mengalahkan dua penjaga itu, Kelvin langsung menyerang Tabura dan menanyakan apa tujuan mereka datang ke kota Park. Dan ternyata mereka bermaksud datang untuk menemui kepala Guild Serikat dan ingin menemui petualang yang baru-baru ini terkenal. Saat mengetahui itu, Kelvin langsung mengatakan bahwa dirinya yang dicari itu. Dan pada saat itu Tabura menginginkan Kelvin menjadi bawahannya dan tentu saja Kelvin menolaknya. Lalu membuat Tabura pingsan. Scan berpindah ke katedral kerajaan dewa Deramis yang dimana ada seorang pendeta wanita bernama Colette yang sedang berdoa kepada Dewi Melvina. Melvina langsung menanggapi doa Colette dan memberikan perintah untuk mengutus para pahlawan untuk pergi ke negara benua barat dan jangan mendekat ke kota Park. Saat sedang melihat start, para pahlawan ibu pemilik penginapan atau yang bernama Kreya memanggil Kelvin bahwa ada yang mencari Kelvin, yaitu Guild Serikat. Setelah sampai ke tempat Guild Serikat, Rion kepala Guild mengatakan ada iblis di dalam dungeon persembunyian pertapa level D. Kemudian Rion menyuruh Kelvin untuk mengerjakan misi penangkapan iblis dan dengan semangat Kelvin menerimanya. Sesudah sampai di dungeon, Kelvin dan yang lainnya langsung masuk ke dalam dungeon itu. Setelah perjalanan yang cukup jauh, Kelvin masuk ke sebuah ruangan dan melihat seorang wanita yang disegel. Kemudian iblis level tinggi yang bernama Victor menyambut Kelvin. Kelvin langsung bertanya siapa wanita yang disegel itu. Lalu Victor menjawab bahwa wanita itu adalah putri dari Raja Iblis Gustav.
Kelvin menunjukkan ekspresi yang sangat aneh sehingga membuat Victor menjadi semangat untuk mengalahkan Kelvin. Ternyata ekspresi yang dibuat Kelvin adalah ekspresi saat Kelvin menemui lawan yang lebih kuat dari dirinya atau bisa disebut dengan penggila pertarungan. Begitupun ketika Kelvin melawan Geralt, yang pada awalnya Victor kalah jumlah orang, kini Victor unggul jumlah orang dengan menggunakan skill menghidupkan kembali para tengkorak. Setelah Kelvin dan Geralt mengalahkan seluruh tengkorak, Victor kembali menggunakan skill menembus tanah dan membuat Kelvin dan Geralt kerepotan. Akan tetapi Kelvin langsung memerintahkan Kloto untuk menyerang dan ternyata berhasil. Lalu Kelvin membuat tangan kiri Victor tersegel. Evil yang telah menggunakan sihir tidak terlihat sudah bersiap untuk menembakkan anak panahnya kepada Victor dan berhasil membuat tangan kanan Victor menjadi batu. Victor yang sedang melemah langsung diserang oleh Geralt dan Geralt mampu memotong tangan kiri Victor. Victor yang menerima serangan itu mengamuk dan membuat Victor menjadi semakin kuat. Setelah pertarungan yang sangat sengit dan seru, akhirnya Victor dikalahkan oleh Kelvin dan yang lainnya dengan cara menggabungkan kekuatan. Pada saat terakhir kehidupan Victor, dia berhasil melindungi Tuan Putri dari bongkahan bangunan yang jatuh. Saat terakhir kematian Victor menceritakan saat Victor menjadi pengasuh Tuan Putri yang bernama Sera, ternyata Sera dan Victor tinggal di sebuah rumah yang jauh dari kastil iblis. Alasan itu karena Raja Iblis Gustav tidak ingin mengekspos kelemahan dirinya. Kemudian pada suatu hari pahlawan datang menyerang kastil Raja Iblis dan mengalahkan Raja Iblis itu. Sebelum Raja Iblis kalah, dia memerintahkan Victor untuk membawa Sera pergi ke tempat segel yang jauh. Dan pada saat terakhir juga Victor meminta Kelvin untuk mengajak Sera masuk ke dalam kelompok Kelvin. Kemudian Victor pun akhirnya meninggal. Kelvin menghampiri Sera dan membuka segel Sera agar membuat Sera terbangun dari tidurnya yang panjang. Setelah berhasil mengalahkan Victor, Kelvin langsung keluar dari Dungeon dan memberikan bukti kepada Urt, rekan petualangan Kelvin, untuk memberikannya kepada Gwyll. Kemudian Kelvin pergi ke sebuah tempat untuk memulihkan tenaga dan ternyata setelah pertarungan itu Geralt melakukan evolusi menjadi lebih kuat. Setelah beristirahat beberapa saat, Kelvin dan yang lainnya kembali ke kota. Kelvin yang belum melapor ke Gwyll menyuruh Evil dan Sera untuk pergi duluan ke penginapan. Sesudah melapor kepada Gwyll, ternyata Kelvin naik ke rank A dan tampaknya membuat sedikit kesal Kelvin. Setelah itu Kelvin kembali ke penginapan dan saat membuka pintu kaget. Sudah banyak orang yang akan merayakan kenaikan rank Kelvin. Setelah Kelvin dan yang lainnya mengalahkan Victor, kemampuan yang dimiliki Kelvin meningkat menjadi rank S. Dan dengan bahan yang tersisa dari tubuh Victor, Kelvin membuatkan senjata dan jubah untuk Sera. Di saat sedang beristirahat karena telah menempa senjata, tiba-tiba Kelvin ingin memakan nasi. Karena di dunia ini tidak ada nasi, Kelvin dan yang lainnya pergi ke negara air Thoraz dengan bertujuan untuk menunjukkan dunia kepada Sera dan juga untuk mencari nasi yang diinginkan Kelvin. Di perjalanan, Kelvin dan Sera sadar bahwa ada yang mengikutinya diam-diam. Dan tidak lama kemudian ada bandit yang keluar dan menyerbu kereta kuda yang dinaiki Kelvin. Ternyata yang menyerang Kelvin itu adalah bandit angin hitam yang belum lama ini terkenal. Kelvin yang melihat status mereka lemah memberikan bandit itu kepada Sera untuk dilawan. Dan dengan mudah Sera mengalahkan semua bandit itu dan mengikatnya. Setelah sampai di negara air Thoraz, Kelvin langsung datang ke Gwyll Serikat dan bertemu dengan Gwyll Master yaitu Mist untuk menyerahkan bandit angin hitam yang telah dikalahkan oleh Sera itu. Setelah perbincangan dengan Mist, Kelvin yang ingat bahwa akan ada pahlawan datang ke Thoraz. Kelvin menyuruh Mist untuk meminta bantuan kepada pahlawan. Dan pahlawan menyetujui itu. Kemudian setelah itu Kelvin dan yang lainnya pergi duluan ke markas bandit angin hitam dan dengan mudah mengalahkan penjaga yang ingin mengganggu budak yang diculik oleh bandit tersebut. Tak berlangsung lama Kelvin sampai ke markas utama yang dimana ada pemimpin dari bandit angin hitam dan hanya dengan satu jurus Kelvin dengan mudah mengalahkan para pemimpin bandit. Setelah itu para pahlawan pun sampai di markas bandit angin hitam dan langsung menuju ke ruangan penculikan budak. Pada saat masuk, pahlawan menemukan slam yang besar dan ternyata itu milik Kelvin. Setelah diberitahu oleh ibu dari anak kecil yang bernama Luca, dia meminta bantuan pada pahlawan untuk membantu para petualang. Untuk membantu Kelvin mengalahkan pemimpin bandit. Dengan cepat pahlawan langsung pergi dan ingin membantu para petualang.
Saat sampai ruangan pemimpin bandit, para pahlawan kaget karena ada 3 orang yang sudah terluka. Pahlawan yang mengira 3 orang itu adalah petualang langsung datang menghampiri Kelvin yang sudah bersiap dan berpura-pura menjadi pemimpin bandit angin hitam. Setelah para pahlawan sampai ruangan ketua bandit, pahlawan langsung menantang Kelvin. Tetapi Kelvin mengajak pahlawan bertarung yang dimana yang kalah harus menuruti perintah yang menang. Para pahlawan pun menerima pertaruhan tersebut. Setelah para pahlawan melakukan diskusi, mereka langsung menyerang Kelvin dengan kekuatan penuh. Kelvin yang ingin mencoba kekuatan barunya itu langsung mencoba ke salah satu pahlawan, yaitu Miyabi. Kekuatan barunya itu didapatkan dari Victor, yaitu menyalin. Setelah bertarung dengan Kelvin beberapa saat, para pahlawan pun terpojok dan seorang pahlawan yang bernama Setsuna menampar Touya karena ingin bertarung sendirian. Setsuna merasa sedih karena Touya bersikap seperti itu dan memberi dukungan bahwa mereka berempat harus bekerja sama untuk mengalahkan Kelvin. Dengan kerjasama yang sangat kompak membuat Kelvin sedikit terpojok. Tetapi dengan kekuatan yang dimiliki Kelvin, pahlawan itu tidak bisa mengalahkan Kelvin. Kemudian Kelvin memberikan saran kepada pahlawan dan menyuruh Touya menggunakan pedang gandanya. Kemudian para pahlawan kembali bekerja sama. Dan ternyata kerja sama pahlawan itu benar membuahkan hasil dan membuat Kelvin terikat dan tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian Kelvin memanggil Golem dan berniat menggunakan kekuatan yang disalin Kelvin. Setelah menggunakan skill salinnya, ternyata Kelvin membuat sihir baru dan berhasil melepaskan tali yang mengikat Kelvin. Kemudian Kelvin pun berhasil mengalahkan semua pahlawan. Setelah pertempuran, Kelvin membantu pahlawan memulihkan diri dan setelah pahlawan tersadar, Kelvin mengatakan bahwa dirinya bukanlah bandit, melainkan petualang. Kemudian Touya yang salah paham meminta maaf kepada Kelvin dan meminta Kelvin menjadi gurunya. Setelah pertempuran dengan bandit dan menguji para pahlawan, Kelvin kembali ke kota dan menyerahkan para bandit itu kepada Guile. Kemudian Kelvin membawa para pahlawan pergi ke gua untuk berlatih. Kelvin menyuruh pahlawan untuk mengalahkan monster gurita dan para pahlawan berhasil mengalahkan gurita tersebut. Setelah mengalahkan gurita tersebut, Kelvin dan para pahlawan makan siang. Setelah makan siang, Touya menceritakan bahwa Touya dan yang lainnya dipanggil oleh Dewi menggunakan teleportasi. Saat sedang bersantai dengan makan siangnya, Sera tiba-tiba datang membawa monster yang besar, yaitu monster Evil Dragon, yang dimana Evil Dragon adalah monster bos Dungeon. Dan dengan beberapa pertanyaan kepada pahlawan telah lulus dari penilaian Kelvin terhadap pahlawan. Dan setelah melakukan beberapa pelatihan, para pahlawan berpisah dengan Kelvin. Dan Kelvin memberikan sesuatu yang dapat meningkatkan atribut pahlawan. Kemudian Sera datang dan memberitahu Miss mengutus seorang untuk memanggil Kelvin agar pergi ke tempat yang sudah ditentukan. Setelah Kelvin datang ke tempat tersebut, ternyata tempat itu memiliki nuansa Jepang. Setelah masuk, Kelvin bertemu dengan Raja Toraz, yaitu Tsubaki Fujiwara. Saat Toraja mengetahui Kelvin telah menyelesaikan beberapa masalah, ingin memberikan Kelvin imbalan. Dan Kelvin meminta imbalan untuk Kelvin untuk bisa memakan nasi yang sudah dicarinya itu. Beberapa hari kemudian setelah pulang dari Toraz, Kelvin memberi rumah untuk ditinggali dan Kelvin meminta orang yang diselamatkannya dari penculikan bandit angin hitam yaitu Ellie dan putrinya Lucha untuk menjadi pembantu di rumah Kelvin. Di saat sedang tiduran sehabis berendam, Kelvin merasakan Dewi Melvina yang telah pulang ke dalam pikirannya. Setelah melakukan penyesuaian tubuh, akhirnya Kelvin pun memanggil Dewi Melvina ke dunia Kelvin. Setelah memanggil Melvina ke dunia, Melvina memberikan hadiah kepada Kelvin, yaitu tangkai mawar merah yang memberikan perlindungan Dewi Melvina, yang dimana Kelvin setiap 1 bulan tidak akan mendapatkan luka fatal, dan juga Kelvin dapat memanggil sang pahlawan. Kemudian Sera dan Melvina pun menguji kekuatan masing-masing. Setelah mereka bertarung, Melvina menemui Kelvin, kemudian menjelaskan tentang Raja Iblis yang sangat kuat dan mengatakan alasan memanggil pahlawan dari dunia lain. Karena yang bisa mengalahkan Raja Iblis ialah pahlawan tersebut. Karena Kelvin ragu dengan pahlawan yang dipanggil dari dunia lain, Melvina menyarankan Kelvin untuk menggunakan skill Saman, reinkarnasi. Saman reinkarnasi adalah memanggil jiwa orang meninggal ke dunia Kelvin. Kemudian setelah diskusi dengan yang lainnya, akhirnya Kelvin menggunakan skill Saman reinkarnasi tersebut. Setelah makan waktu yang cukup lama, akhirnya Saman reinkarnasi pun berhasil dan mendatangkan seorang anak kecil yang bernama Saeki Ryo. Karena Saman reinkarnasi membutuhkan MP yang cukup besar, Kelvin dan Ryo kelelahan dan mereka berdua pun pingsan. Setelah sadar, Kelvin langsung menemui Ryo yang sedang berlarian di taman.
Karena Rio sangat senang, ternyata pada saat dunia lain Rio mengalami sakit yang sangat parah dan harus dirawat di rumah sakit. Itulah yang menyebabkan Rio senang dan berterima kasih kepada Kelvin. Karena sama-sama dari dunia lain, Kelvin akan menganggap Rio adik perempuannya. Dan karena beberapa alasan, Kelvin meminta mengubah nama Rio dan Rio ingin namanya berubah menjadi Rion. Karena Kelvin ingin meningkatkan level dari Ellie dan Lucha, Kelvin mengajak mereka berdua ke hutan gelap untuk mereka berlatih. Dan karena Kelvin mempunyai skill berbagi poin keterampilan, mereka berdua dan juga Rion langsung naik level. Karena Sarah, Geralt, dan Klotos sedang melawan monster dan berhasil mengalahkan monster, jadi poin keterampilan pun berbagi kepada Ellie dan Lucha dan Rion. Saat sedang bersantai bersama yang lainnya, tiba-tiba seekor monster serigala muncul. Dengan kekuatan, Kelvin berhasil menahan serigala tersebut dan menjinakkan serigala itu. Tak lama berselang lama kemudian, Sarah dan yang lainnya kembali ke tempat Kelvin dan menanyakan apakah kelompok petualang Urd datang ke situ. Dan Kelvin mengatakan bahwa kelompok petualang Urd akan mengalahkan monster karena sedang ujian petualang kelas B. Tetapi ternyata monster di hutan gelap sudah habis dan tidak ada lagi karena Sarah dan yang lainnya telah mengalahkan semua monster. Kemudian Kelvin meminta maaf kepada Urd karena telah mengagalkan ujiannya. Di saat semua sedang tertidur lelap, Kelvin menyadari bahwa ada orang yang mengepung rumahnya. Yang mengepung rumahnya itu adalah sekelompok bandit yang berjumlah 14 orang. Kemudian Kelvin menyuruh Rion dan Alec, serigala yang dijinakkan, untuk mengalahkan para bandit itu karena cocok untuk pelatihan Rion, dan juga Kelvin memberikan Rion pedang untuk bertarung. Rion pun pergi keluar dan bertarung dengan bandit itu, dan dengan kekuatannya Rion berhasil mengalahkan semua bandit tersebut. Kemudian karena rencananya gagal, ketua bandit tersebut ingin memanggil anak buahnya. Akan tetapi Kelvin yang sudah mengetahui rencananya tersebut datang menemui ketua bandit itu. Scan berpindah ke kerajaan Triken, yang dimana para jenderal dan seorang kaisar sedang berdiskusi dan merencanakan peperangan terhadap 3 negara, yaitu Gaun, Thoras, dan Daramis. Dan para jenderal ingin menguasai ketiga negara tersebut. Kelvin menemui kepala serikat dan kepala serikat memberikan misi tingkat S, yang dimana pemberian misi tersebut adalah Raja Leonhard, Gun Raja dari negara binatang Gaun. Di tengah perjalanan ada beberapa elf yang menyerang kereta Kelvin, akan tetapi Kelvin menunjukkan surat dan Raja Leonhard. Kemudian seorang ketua elf datang dan meminta maaf kepada Kelvin. Kemudian Neras membawa Kelvin dan yang lainnya ke desa. Dan saat sudah sampai di desa, Kelvin langsung menanyakan asal-usul Epil yang ternyata dahulunya dikenal sebagai elf yang bernama Epil. Lalu Neras menceritakan kenapa Epil mendapatkan kutukan Raja Naga Api, dan ternyata dahulunya Raja Naga Api menyerang desa elf dan hampir memusnahkan semua elf. Tetapi Rumil dengan berani menghadapi Raja Naga Api dan membuat kesepakatan dengan menjadi istri Naga Api. Kemudian Rumil pun dibawa oleh Raja Naga Api. Dalam ingatan Neras, Rumil telah meninggal di tengah hutan. Ternyata yang menghadapi Raja Naga Api itu bukanlah Epil, melainkan ibunya Epil, yaitu Rumil. Setelah menceritakan kisah Rumil, Kelvin dan Neras membicarakan tentang misi dari Raja Leonhard. Dalam misinya bahwa ada monster baru yang menculik elf bawahannya. Kemudian setelah mendiskusikan misi, Kelvin menawarkan perubahan desa elf agar aman dari monster, dan ketua elf Neras menyetujuinya. Kemudian pada malam hari ada prajurit dengan para monsternya yang hendak menyerang desa elf. Akan tetapi Kelvin yang mengetahui itu langsung menyerang prajurit dari jauh dan menyisakan ketua prajurit untuk mendapatkan informasi. Kemudian seorang prajurit melapor kepada ketua dan mengatakan bahwa ada petualang kecil yang bisa mengalahkan para monster dan prajuritnya. Lalu datanglah Melvina dan Rion yang sudah mengalahkan semuanya. Ketua prajurit yang mempunyai kartu andalan langsung menggunakannya. Ternyata kartu andalannya itu adalah monster raksasa. Kemudian Melvina menyuruh Rion dan Alec untuk pergi mengalahkan monster raksasa itu. Setelah bertarung yang hampir mengalahkan monster raksasa, ketua prajurit memberi perintah ke monster raksasa untuk mengubah bentuk menjadi Raja Monster Api Raksasa. Tetapi dengan kekuatan aliran pedang ganda, Rion berhasil mengalahkan monster itu dan mengalahkan pasukan militer negara Triken. Di saat Kelvin sedang melakukan pengintaian di atas, tiba-tiba seorang jenderal yang bernama Clive dari Triken datang, dan ketika melihat Epil, Clive tersebut ingin Epil menjadi budaknya, tetapi Kelvin dengan tegas menolaknya. Dan ternyata Clive tersebut adalah orang yang bereinkarnasi karena status kekuatannya sangat kuat. Lalu Kelvin menyerang Clive. Setelah pertarungan yang cukup lama di udara, akhirnya Kelvin bisa melukai Clive dan menghancurkan barrier atau penghalangnya.
Karena Kelvin melukai wajahnya itu, Clip sangat marah dan mulai menggunakan sihir tingkat S untuk melawan Kelvin. Clip mengeluarkan sihir tingkat S yang bernama Tempest Barrier. Kemudian Kelvin mengeluarkan tongkat tingkat S yaitu Disaster Black Step. Dengan kekuatan Kelvin yang di luar nalar, Kelvin berhasil mengalahkan Clip dan membuat Clip kehilangan dua kakinya. Pada saat Kelvin ingin mengakhiri Clip menghilang dan ternyata yang mengambil Clip adalah salah satu jenderal Triken yang bernama Tristan. Karena Tristan mengakui kekalahannya, Tristan kabur membawa Clip. Karena Kelvin dan yang lainnya telah mengalahkan pasukan dan jenderal Triken, mereka kembali ke desa dan ketua desa akan menyiapkan pesta untuk Kelvin dan yang lainnya. Dan karena Clip telah dikalahkan, Tristan mengurung Clip dan menjadikan Clip sebagai objek eksperimen karena mengetahui Clip seorang yang berinkarnasi dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Kembali ke Kelvin yang sedang melakukan pesta, tiba-tiba ada anak kecil datang langsung memeluk Kelvin dan berterima kasih. Ternyata anak kecil itu adalah Raja Leonhard yang melakukan perubahan wujud untuk menilai Kelvin dan yang lainnya. Karena Kelvin telah lulus pengujiannya, Kelvin resmi menjadi petualang tingkat S. Dan karena akan diadakan pertarungan tingkat S, Kelvin yang maniak bertarung sangat senang mendengar hal itu. Nah, inilah akhir dari anime Kuronosou Kashi. Film apa lagi yang harus diceritakan? Tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.